Halo, halo. Sekarang tanggal 14 Januari. Ini kan dalam iNet ini masih dalam masa apa namanya? Rek issue ya sampai tanggal 22 batas akhir penebusan. Nah, tentu saja di masa-masa seperti ini itu sangat volatile sekali ya. Nah, ini biasalah, dinikmati saja drama ini. Tonton saja drama ini, kita tonton sama-sama lah drama ini. Nah, oke ya. Eh, Ya ini kan ini ngomong no eh, teori sudah masa kan sudah mengaitkan kalau si Inet ini dan teman-temannya WiFi Inet yang miliknya number one itu ya sudah mulai dibawa ke politik ya. Tentu saja cari apa pulian kan setelah 5 kali nyalon gagal kan. Nah, oke ya. Nah, seperti yang kita tahu ya di saham ini ya. Saham naik itu karena apa? Satu, ada story. Ya kan? Story harus ada. Yang kedua, siapa ownernya? Nah, ini dulu. Nanti kalau masalah fundamental itu akan mengikutin. Ya toh? Saham naik itu harus ada story-nya. Pertama. Yang kedua, owner, nanti fundamental akan mengikuti. Karena sekarang trennya sudah seperti itu. Ya. Ini yang saya lihat juga yang di emiten-emiten yang ada kenaikan terus berulang kali naik, selalu ada story lagi, dia itu naik terus. Akuisisi ini, beli itu, lalu begini, itu akan naik terus. Nah, ini kita lihat saja ini. Apakah nanti si Inet atau WiFi juga kan akan seperti itu. Story baru akan muncul lagi, Ya, untuk di kasus Inet itu ada yang Trans Hybrid Connection PTTHC, itu kan perusahaan tertutup. Kita belum tahu. Ini diakuisisi di harga berapa kita kan masih belum ada keterbukaan dari si emiten ini sendiri ya. Cuma kan ada teman di grup itu pernah ngomong bahwa si Hasim ini sudah deal dengan THC, sudah di take over. Nah, itu yang teman yang kerja di Arsari Group itu ada cerita begitu. Oke. Nah, ini yang terbaru lagi ya. Ya, ini yang terbaru lagi ya. Oke. Nah, ini Indosat. Keterbukaan informasi ya, tanggal 23 Desember. Ya kan? Ini ada penandatanganan perjanjian investasi antara perseroan. Nah, ini PT bla 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 Lintar Sarta terus bla bla Infrastruktur Net bersama-sama perseroan dan Lintas Sarta selanjutnya disesuai para pihak. Oke. Agreement nah bla 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 ya. Nanti saya tanggal 3 Desember ini adalah bla 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 rangka perseroan dan Lintas Sarta masing-masing merupakan pemilik dan pengelola aset atas aset berupa kumpulan jaringan fiber optik. Nah, jaringan kabel optik ini aset. Investor akan melakukan pengambil alihan atas suatu perusahaan tertutup
secara tidak langsung melalui suatu perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke, TBK yang akan ditentukan kemudian. Dan para pihak yang maksud bla 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 ya. Ini nanti teman-teman baca sendiri ya, bla 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 nontonnya. Nah, ya. Lalu yang ini juga sama penandatanganan. Nah, oke kan. Pada tanggal 23 Desember, Perseroan Lintas Harta dan Investor telah menandatangani perjanjian investasi yang mengatur kerangka investasi antara para pihak terkait usaha infrastruktur dark fiber. Oke, project dark fiber ini dan sistem terkait yang dijalankan serta dimiliki oleh Perseroan dan lintas harta di Indonesia. Oke ya. Nah, ini ya. Project dark fiber ya. Ya. Ini berita ini sebenarnya sudah ada tanggal 23 Desember 2025. Oke. Kita baca. Project dark fiber itu hasil kongsi Indosat dan grup Hasim kuasai serat optik 86.000 km. Oke. Nah, sepanjang 86.000 km pengalian aset serat ini senilai 14,6 T. Nah, ini berita sudah ada tanggal 23 Desember termasuk dengan keterbukaan di Indosat ISAT. Nah, ini tanggal 23. Oke. Berita juga sudah keluar. Oke ya. Pertanyaan saya gampang ya. Ini kabel sepanjang 86.000 km. Tentu saja kan harus ada yang maintain. Ya kan? Harus ada yang rawat, maintain, dan sebagainya. Siapa yang maintain ini? Siapa? Si Pada. Pada ini punyanya siapa? Koperasi Indosat. Tapi kan sudah dibeli oleh Inet. Ya kan? Nanti yang handle pasti dikasih Inet. Nah, jadi story-nya sekarang nambah lagi. Akuisisi THC tinggal nanti disebutkan ada keterbukaan investasi berapa. Nanti yang kedua ini yang baru di 23 Desember keterbukaan informasi dari Indosat di 23 Desember. Nah, ini dark web, darknet ini, Fiberco ini. Nah, ini emiten siapa yang akan ini kan kongsian toh. Kongsian kan. Indosat dengan Arsari Group plus Northstar Group. Ini kan kongsian. Untuk take over serat optiknya milik Indosat. Jadi 3 perusahaan digabung semua nanti. Nah, pertanyaan saya, nanti Arsari Group ini yang apakah ke WiFi atau ke Inet? Ya kan? Kalau ke WiFi, tentu saja Pada yang pastinya yang akan mengelola maintenance ini. Nah,
menarik untuk ditunggu ya. Story ini sesuai dengan yang saya prediksi ya, bahwa WiFi iNet dia harganya akan naik. Harga naik itu apa? Harus ada story. Nah, ini story-storynya keluar sedikit per satu bertahap, dia pasti akan keluar. Seperti itu. Oke ya. Jadi tapi kalau dirasa teman-teman nggak tahan guncangan untuk melihat drama di iNet kita naik turun gitu, ya nggak apa-apa, bisa take profit sedikit-sedikit dulu, ngambil modalnya. Jadi semakin rendah modalnya kan ya semakin hati lebih tenang kan, ya kan. Enjoy aja, nggak apa-apa. Kalau saya sih enjoy aja, selama story-nya itu selalu ada. Ya, dinikmati aja. Mau di tengah perjalanan, harusnya kita jalannya lurus cepat sampai kan. Tapi di tengah perjalanan, waduh ada lubang nih. Oh ya berarti saya harus belok dulu. Belok sedikit. Waduh ternyata macet, banjir. Ya udah kita putar agak jauh. Ya apa boleh buat. Toh akhirnya ya tujuan tetap sampai kan, sama-sama sampai kan. Kalau mau cepat ya jalannya lurus terus, itu kalau nggak ada hambatan. Tapi kan impossible kayak hal seperti itu gitu loh. Biasanya mesti ada lubang, ada macet, ada banjir, ada gimana, ada kita perjalanan kalau kebelet kencing ya pasti berhenti dulu, kencing dulu, atau isi bensin dulu kan, berhenti makan, ya sama aja kan, dinikmati aja gitu loh ya. Oke ya, ini update dari konspirasi iNet. Oke, sampai jumpa lagi.